Astaga, Ferrari edisi terbatas global, mobil mewah seharga 60 juta rupiah. Ibu Lin, selamat datang kembali. Dia datang, dia datang. Dewi itu sudah datang. Jika dia bisa menjadi kekasihku, aku akan langsung menjual mobil bekasku, dan menjadi sopir untuknya. Halah, jangan mimpi. Dewi itu baru saja mengedipkan mata padaku. Jika dia tertarik padaku, aku akan memberinya sebuah rumah tepi pantai. Kalian berdua jangan berdebat. Tidakkah kalian lihat dia sedang melihat ke arahku? Jelas-jelas Dewi itu naksir padaku. Dengan ketampananku ini, aku sangat cocok dengannya. Ibu. Ibu, baru sebentar kita tidak bertemu. Kenapa jadi secantik ini? Aku tadi mengira ada bintang besar yang sedang berjalan di karpet merah. Kau pandai sekali merayu. Ibu tidak sia-sia menyayangimu. Ibu, mari kuantar ibu naik ke atas untuk istirahat. Baiklah, ayo jalan. Iya. Tunggu, tidak mungkin? Dia ternyata ibunya Mingyu? Aku kira dia tadi wanita kaya yang masih lajang. Sudah kaya dan cantik, bagaimana mungkin punya anak sebesar itu? Perawatan wajahnya benar-benar luar biasa ya. Terlihat masih seperti umur 20 tahunan. Aku sudah bersemangat. Kukira aku akan segera dapat pacar. Katakanlah, begitu terburu-buru menyuruhku pulang, dan bersikap begitu manis. Apa ada masalah mendesak? Kali ini aku benar-benar merindukanmu. Ibu, keluarga kita sudah menjadi orang terkaya di Jiangcheng. Tapi kenapa ibu masih sesibuk itu? Setahun pun kita hanya bertemu beberapa kali saja. Jangan coba merayuku dengan perasaan. Niat kecilmu itu, apa kau pikir aku tidak tahu? Jika bukan karena hal mendesak, kau tidak akan berusaha sekeras ini. Cepat katakan, apa kau membuat masalah lagi? Tidak. Ibu, aku ingin menikah. Aku ingin membawa pacarku untuk menemuimu. Pacar? Bu, ibu pasti setuju kan? Dia orang yang sangat baik, lembut kepadaku, dan perhatian. Dia berbeda dari gadis-gadis lain yang pernah ku kenal. Putraku sayang. Kau ingin menikah? Ibu justru sangat senang. Mana mungkin ibu tidak setuju? Sudah saatnya juga kau membina rumah tangga. Benarkah? Lalu ibu tidak ingin bertanya tentang latar belakang keluarganya atau pekerjaannya? Latar belakang keluarga dan pekerjaan itu tidak penting. Kita keluarga Lin tidak kekurangan itu. Yang lebih ibu utamakan adalah kepribadiannya. Selama dia tulus menyayangimu, ibu sudah puas. Ibu hanya memiliki satu putra kesayangan sepertimu. Kelak, semua milik keluarga Lin akan jadi milikmu. Mana mungkin kita akan menelantarkannya? Bu, ibu baik sekali. Tapi tetap harus dengan persetujuan ibu. Karena pacar bisa diganti, tapi ibu hanya ada satu. Kau ini pandai sekali bicara. Kalau mau bertemu, biar sore ini saja. Ajak dia dan orang tuanya. Kita makan di hotel ini saja. Baik, terima kasih Bu. Presiden Lin, silakan lewat sini. Nona Lin, disinilah tempatnya. Baik, terima kasih. Antar sampai di sini saja. Aku jadi penasaran, seperti apa sebenarnya gadis yang bisa menaklukkan putraku yang nakal dan liar ini. Tenang saja Bu, aku jamin tidak akan mengecewakanmu. Meski aku sudah punya pacar, ibu tetaplah ibu yang paling kucintai. Sini, peluk sebentar. Ya. Kak Ranggawat, aku melihat pacarmu di depan hotel. Dia memesan kamar dengan seorang wanita cantik. Mereka berpelukan di depan pintu. Dia pasti sudah berselingkuh. Ya Bu, ibu sudah lelah, cepatlah istirahat. Setelah ibu cukup istirahat, aku akan membawa pacarku menemui ibu. Baiklah. Kalau begitu kau sendiri, berhati-hatilah. Pergilah. Mingyu, kau sudah datang.
Ini hadiah untuk kalian. Sayang, kau baik sekali padaku. Pacarku ini tentu saja layak mendapatkan yang terbaik. Ayo masuk, ibu dan adikku. Sudah lama membicarakanmu. Katanya mereka menantikan kedatanganmu. Baiklah. Ayo, Kakak ipar, akhirnya kau datang juga. Halo Bibi. Halo adik. Iya, iya. Aduh, Mingyu, kau ini datang saja sudah cukup. Kenapa harus repot-repot membawa barang? Ayo masuk, pasti panas sekali di luar, kan? Lepaskan jaketmu, biar Bibi yang gantungkan. Lihat, kau sampai berkeringat begini. Terima kasih Bibi. Kakak ipar, ini minuman yang baru kuambil dari kulkas. Cepat minum agar segar kembali. Terima kasih. Kakak ipar, apa kau merasa panas? Akan kuturunkan suhu AC-nya. Bagaimana kalau 20 derajat? Tidak usah seformal itu. Terlalu merepotkan nanti. Tidak repot sama sekali. Kau adalah tamu kehormatan. Kami tidak boleh membiarkanmu merasa tidak nyaman. Kelak kita semua akan menjadi satu keluarga. Jadi pada Bibi, jangan sungkan-sungkan. Kau adalah tuan muda dari keluarga kaya. Kedatanganmu ke rumah kami adalah berkah bagi kami. Benar, kakak ipar. Apapun yang kau butuhkan serahkan saja padaku. Ruoran, ada kabar baik untukmu. Ibuku sudah setuju. Sore ini, di Hotel Shenghui. Jika semuanya lancar, kita bisa segera menikah. Bagus sekali. Menikah itu sangat bagus. lalu kita kapan akan berangkat? Jangan terburu-buru. Aku, sedikit lelah, ingin tidur siang sebentar. Tidur itu bagus. Tidur saja. Bibi, sudah menyiapkan tempat tidur untukmu? Semuanya baru. Dan sangat empuk. Mari-mari, Bibi antar kau ke sana. Maaf merepotkan Bibi. Tidak repot sama sekali. Kak, bagaimana kakak bisa melakukannya? Pria kaya seperti ini bisa kakak dapatkan. Kakak benar-benar panutan bagiku. Tentu saja. Lihat dulu siapa kakakmu ini. Dia itu orang terkaya di keluarga Lin. Begitu kau keluarga ke keluarga Lin, keluarga kita kelak, bisa dibilang akan menjadi sukses besar. Benar kak, nanti saat itu tiba jangan lupakan aku ya. Aku masih menunggumu membelikanku sebuah villa mewah di pusat kota. Jangan cuma satu. Setelah aku menikah ke keluarga Lin, beli 10 pun tidak masalah. Sekarang, hal yang paling penting adalah menemui Ibu Lin Mingyu sore ini. Aku harus cari cara untuk memberi kesan yang baik padanya. Aku harus cari cara untuk memberi kesan baik padanya. Benar. Sekarang juga aku akan cari di internet. Apa saja yang perlu diperhatikan saat menemui calon ibu mertua. Kenapa Xiaoya mengirimiku pesan? Kak Ran, gawat. Aku melihat pacarmu di depan pintu hotel. Dia memesan kamar dengan seorang wanita cantik. Dan mereka berpelukan di depan pintu. Dia pasti sudah berselingkuh. Wanita sialan. Beraninya dia merebut laki-laki dariku. Pelankan suaramu, jangan sampai membangunkan Mingyu. Ini, rezeki nomplok begini, tidak boleh sampai direbut oleh orang lain. Dia ini kan calon menantu kaya rayaku. Benar kak, aku bisa menikah atau tidak semua tergantung padamu. Tenang saja. Wanita penggoda seperti itu bisa aku bereskan. Berani merebut pria dari Suruoran, aku akan membuatmu menyesal pernah hidup di dunia ini. Anak ini ya. Waktu kecil, dia setiap hari ingin cepat dewasa. Hanya untuk melindungiku. Dalam sekejap mata, ternyata dia sudah sampai di usia untuk membahagiakan orang lain. Putraku, ini hadiah dari ibu untuk calon menantu ibu nanti. Ibu berharap kalian bisa bahagia. Ibu memikirkan segalanya dengan sangat teliti. Aku mewakili Ranran. Berterima kasih padamu. Dia pasti akan sangat tersentuh. Dasar anak nakal, istrimu bahkan belum resmi kau nikahi, kenapa kau sudah lebih membela dia?
Siapa kalian? Ternyata wanita tua ini orangnya. Kau wanita jahat yang tidak tahu malu. Beraninya menyinggungku, kau akan menanggung akibatnya. Kurang ajar. Berani-beraninya kalian masuk ke sini, berani sekali menyentuhku. Apa kalian tahu? Siapa orang yang kalian cari masalah ini? Tentu saja aku tahu siapa kau. Kau hanyalah seorang wanita simpanan penggoda lelaki. Punya hak apa kau berteriak di sini? Wanita tua, dengarkan baik-baik. Kakakku adalah calon menantu, keluarga Lin, nyonya masa depan keluarga Lin. Memukulmu, itu artinya mewakili orang tuamu mendidikmu. Keluarga Lin? Di Jiangcheng ada banyak orang bermarga Lin. Siapa yang kalian maksud? Berpura-pura bodoh ya? Siapa lagi memangnya? Tentu saja keluarga Lin milik orang terkaya di Jiangcheng itu. Tuan muda Lin sangat setia kepada putriku, segera seluruh keluarga Lin akan menjadi miliknya. Kau pikir kau itu siapa? Beraninya menggoda calon menantuku? Sekarang, segera berlutut dan minta maaf pada putriku. Mungkin kami akan berbaik hati, agar kau tidak terlalu menderita. Jadi, kaulah yang bernama Suruoran itu? Sepertinya kau pernah mendengar ceritaku. Karena tahu siapa aku, seharusnya kau paham, Lin Mingyu adalah milikku, Suruoran. Mana mungkin bisa kau goda? Aku mengerti. Gadis muda, kurasa pasti ada kesalahpahaman di sini. Salah paham? Aku sudah bersusah payah dan hampir menguasai keluarga Lin, lalu kau ingin lepas tangan dengan alasan salah paham? Pelakor sepertimu, mana pantas bersaing denganku? Lihat saja umurmu itu. Benar? Dasar orang yang tidak tahu diri, mimpi yang terlalu tinggi, merebut pria dari kakakku, apa kau pantas? Kalian benar-benar keterlaluan. Memukulmu? Ya, memukul saja. Apa perlu pilih hari yang tepat? Untuk orang sepertimu. Buat apa harus segan? Baik. Bagus sekali. Ternyata sekeluarga adalah orang-orang seperti ini. Awalnya kupikir, kau tulus kepada Mingyu. Tidak disangka, sejak awal hingga akhir, yang kau incar hanyalah uang keluarga Lin. Kau berani menceramahiku? Memangnya kau siapa? Kau terus memanggil Mingyu. Panggilannya terdengar sangat akrab. Sepertinya kau ingin cari masalah. Mau main tangan? Saran saya, sebaiknya kau menjauh dari Mingyu. Kalau tidak, aku pasti akan membuatmu tidak bisa bertahan di Jiangcheng. Beraninya kau menyentuh kakak kesayanganku, akan kuhabisi kau. Jangan sok suci dan menceramahiku. Kau pikir dirimu bersih? Kau mendekati Mingyu, bukankah juga demi uang keluarga Lin? Kakak, Wanita hina tetaplah wanita hina. Dibandingkan denganku, kau masih jauh tertinggal. Aku sebentar lagi akan menjadi menantu keluarga. Keluarga Lin, harta dan kekuasaan keluarga Lin, cepat atau lambat akan jadi milikku. Kau hanyalah mainan sesaat bagi Lin Mingyu. Nyonya Lin sudah setuju untuk menemui putriku? Itu artinya dia sudah mengakuinya. Hanya sepertimu saja, ingin berebut pria dengan putriku, kau tidak berkaca? Lihat bagaimana buruknya sifatmu itu. wanita tua, aku beritahu kau, pria yang pernah dikencani kakak, lebih banyak daripada baju yang kau pakai. Berapa banyak pria yang karena ingin putus dengannya, sampai menangis histeris dan ingin mengakhiri hidup. Soal kemampuan merayu pria, kau bahkan tidak sebanding dengan satu jari kakak milikku. Kalian melakukan semua ini? Apa tidak takut Mingyu akan tahu? Si bodoh Lin Mingyu itu, dia hanyalah pria budak cinta yang tak berotak. Dia dimanipulasi sepenuhnya oleh kakak. Kakak menyuruhnya ke timur, dia pasti tidak akan berani ke barat. Bagaimana mungkin dia bisa tahu? Tepat sekali. Putriku, begitu memesona, meskipun dia tahu, lalu kenapa? Nantinya, bukankah dia tetap akan memohon sambil menangis untuk menikahi putriku? Begitukah? Selama ada aku di sini, aku takkan pernah membiarkan Mingyu menikahi wanita berhati kejam sepertimu. Kau masih berani melawanku? Jika hari ini aku tidak memberimu pelajaran, aku tidak akan memakai nama Su lagi. Diberi jalan yang baik tidak mau, malah memilih jalan yang sulit. Wanita tua seperti dirimu, berani-beraninya berebut pria denganku. Tunggu apa lagi? Cepat habisi dia. Baiklah kakak. Ibu, tangkap ini. Beraninya merusak rencana baik kakak?
Kau akan bayar akibatnya. Dasar rendahan. Berani berebut pria dengan putriku? Kau bosan hidup? Ya? Mingyu, ibu akan berjuang sekuat tenaga, dan tidak akan membiarkanmu menikahi wanita kejam seperti ini, lalu menghancurkan hidupmu sendiri. Rasakan ini. Tunggu. Kakak, ini Cartier edisi terbatas. Setidaknya 10 juta rupiah. Suami kakak ternyata membelikan barang semewah ini untuknya. Lin Mingyu ternyata begitu murah hati padamu. Sepertinya di dalam hatinya, kau lebih penting dari aku tunangannya. Putriku, lihat ini. Bagus sekali. Dulu, aku memintanya membelikan villa untuk rumah pernikahan. Dia malah harus minta izin ibunya. Tapi pada akhirnya, dia malah memberikan banyak properti pada wanita rendahan sepertimu. Kakak, di sini ada surat pengalihan saham juga. Surat pengalihan saham. Grup Lin, 10% saham. Dividen setiap bulan 30 juta rupiah. Aku sudah bersamanya begitu lama, tapi tidak pernah menghabiskan uang sebanyak itu. Atas dasar apa kau mendapatkannya? Wanita rendahan, rasakan akibatnya. Ran. Di mana orangnya? Kau beruntung sekali. Halo sayang. Kenapa tiba-tiba meneleponku? Ran, tidak ada orang di rumah ini. Kau ada di mana? Aku sedang di luar, Mingyu. Mingyu, tolong. Ran, apa kau dengar sesuatu? Sepertinya ada yang memanggil namaku. Tidak ada. Pasti kau salah dengar saja. Aku sedang di luar sekarang. Aku akan segera menemuimu nanti. Baiklah, kalau begitu, cepatlah sedikit. Waktu pertemuanku dengan ibuku sudah hampir tiba. Aku akan menunggu kalian di Hotel Shenghui. Setelah kalian sampai, kita akan menemui ibuku bersama-sama. Baiklah, kututup dulu ya. Aku akan secepat mungkin. Kakak, wanita kejam ini tadi ingin melapor. Apa kita masih harus memberinya pelajaran? Jangan biarkan wanita sampah ini menghambat urusan pentingku menemui ibu mertua. Dasar wanita hina. Aku akan segera pergi menemui calon ibu mertuaku. Setelah pertunangannya dipastikan, aku akan kembali untuk membuatmu membayar segalanya. Sudahlah. Ayo kita pergi. Jangan buang-buang waktu lagi. Saat kau tahu bahwa akulah calon ibu mertuamu itu, apa kau masih bisa tertawa sebahagia ini? Mingyu, maaf membuatmu menunggu lama. Aku baru saja ingin mengirim pesan padamu. Ternyata kau sudah sampai. Oh iya, aku punya kabar baik. Ibuku sudah menyiapkan hadiah pertemuan untukmu. Hadiah pertemuan apa? Ibuku sudah memperlihatkannya padaku. Ada kalung permata, lalu ada beberapa unit rumah villa di distrik Yunhai, dan juga sebuah surat pengalihan saham. Benarkah? Aduh, Besan benar-benar sangat baik. Dia sangat dermawan sekali. Keluarga kita Ruoran bisa menikah ke keluarga Lin. Benar-benar sebuah keberuntungan besar. Ini semua berkat kemampuan kakak ipar. Pasti kau sudah banyak membicarakan kebaikan kakakku di depan tante. Kalau tidak, mana mungkin bisa dapat perlakuan sebaik ini. Mingyu, aku yakin kita pasti akan bahagia. Aku akan selamanya mencintaimu. Oh iya, tante sekarang ada di mana? Aku ingin berterima kasih secara langsung pada mama. Baiklah, kalau mama mendengarnya, dia pasti akan sangat senang. Ibu ada di ruang VIP. Ayo kita segera ke sana. Baik, ayo kita segera pergi. Tenanglah, jangan tegang. Ibuku orangnya sangat ramah. Iya, kau tenang saja. Aku pasti tidak akan membuatmu dan mama kecewa. Bagus, aku percaya padamu.
Bibi Lin, aku adalah... Aku akan menghabisimu. Bibi Lin, aku adalah... Bibi, aku bersama Ruoran dan Mingyu. Kenapa di dalam kamar tidak ada orang? Mana mungkin? Mingyu, apa mungkin kita salah ingat hotelnya? Atau salah nomor kamar? Tidak mungkin. Lokasi yang dikirim ibuku ada di sini. Tidak mungkin salah. Hei, Mingyu, besan kita ini, mungkinkah dia sedang pergi keluar sebentar? Kakak ipar, bagaimana kalau kau hubungi Bibi dan tanyakan padanya? Jika pertemuan ini tertunda, itu tidak baik. Baik, aku akan menelponnya sekarang. Presiden Lin, data terperinci. Keluarga Su yang Anda minta, semuanya ada di sini. Telah melakukan begitu banyak kejahatan keji, benar-benar keluarga sampah. Presiden Lin, lalu bagaimana kita menangani keluarga ini? Apa Anda butuh aku? Tidak, itu terlalu mudah bagi mereka. Lagi pula jika tidak ditangani dengan baik, mungkin Mingyu akan menyalahkan kekejamanku. Aku ingin menggunakan kesempatan ini untuk memberinya pelajaran berharga. Mengajarinya cara menilai karakter seseorang. Dimengerti. Aku yakin Tuan Muda pasti akan memahaminya. Ini semua salahku karena terlalu melindunginya. Anak ini terlalu polos dan baik hati. Kali ini, aku harus membuatnya sadar akan wajah asli keluarga ini. Presiden Lin, lalu apa rencana Anda? Aku akan segera mengaturnya. Namu pas kasia, 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 namu pas kasia. Jangan terburu-buru. Pertunjukan yang seru akan segera dimulai. Kau akan segera tahu. Kakak ipar? Bibi, apa dia tidak lupa? Jangan asal menebak. Bibi mungkin hanya terhambat oleh urusan lain. Mingyu, jangan khawatir, tunggulah sebentar. Bibi mungkin saja akan segera menjawabnya. Tersambung, sudah tersambung. Mingyu, cepat angkat. Ibu, jangan terlalu dekat dengan Mingyu. Dia merasa tidak nyaman bicara. Halo, Mingyu. Halo, Ibu. Kami sudah sampai di ruang VIP. Di sini tidak ada orang. Ibu di mana? Di mana aku berada itu tidak penting. Yang penting adalah pernikahanmu ini, aku tidak setuju. Bukan begitu? Besan, bagaimana bisa begini? Ruoran dan Mingyu kami, mereka saling mencintai dengan tulus, bagaimana bisa Anda tidak setuju? Hah? Mingyu, coba tanyakan pada Bibi. Apakah ada sesuatu yang kulakukan dengan kurang baik? Jika ada kesalahpahaman, aku bisa menjelaskannya. Aku bersedia memperbaiki semua kesalahanku. Ibu, Ran itu orang yang sangat baik. Dia juga sangat perhatian padaku. Sebelumnya kita sudah sepakat untuk bertunangan. Kenapa tiba-tiba saja ibu jadi tidak setuju? Kenapa aku tidak setuju? Nanti kau juga akan tahu sendiri. Ibu, halo? Ibu mematikan teleponnya. Dia tidak pernah mematikan telepon dariku. Suara ini, kenapa terdengar sangat akrab? Apa aku hanya berhalusinasi? Ran, maafkan aku. Ibuku mungkin salah paham. Nanti akan kujelaskan padanya. Jangan sedih ya. Mingyu, seumur hidupku aku sudah memilihmu. Tidak peduli apakah Bibi menentang kita, aku tidak akan menyerah. Aku tahu, kondisi keluargaku tidak baik, tapi aku akan bekerja keras, berusaha agar pantas untukmu, dan tidak akan mempermalukanmu. Ran, kau baik sekali. Aku berjanji tidak akan membiarkanmu menderita. Benar? Benar sekali. Mingyu, jika calon besan memiliki beberapa permintaan pada keluarga kami, katakan saja hari ini. Kami pasti akan berusaha memenuhinya. Benar? Ruoran, Bibi,
Kalian tenang saja. Ibuku hanya memiliki satu putra saja. Nanti, aku akan bicara baik-baik padanya. Dia akan menyetujui pernikahan kita. Mingyu, soal ini, pernikahan itu, bagaimanapun adalah hal besar. Ibumu itu membesarkanmu sendirian sungguh tidak mudah. Kau jangan sampai bertengkar dengannya ya. Kita semua adalah keluarga. Jika ada kesalahpahaman, jelaskan saja. Semua akan baik-baik saja setelah dibicarakan. Tenang saja, Bibi. Aku akan bicara baik-baik dengan ibuku. Setelah kesalahpahamannya selesai, kita akan bertemu lagi. Baik. Bagus. Bagus sekali. Terima kasih atas bantuanmu, Mingyu. Kalau begitu, aku tunggu kabar baik darimu. Siapa kalian? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Kau adalah Zhang Heng, salah satu mantan pacar Suruoran, benar bukan? Apa yang ingin kalian lakukan? Suruoran membohongimu. Dia bilang dia sakit parah dan memintamu mendonorkan satu ginjal untuknya. Tapi setelah operasi, dia malah menghilang entah kemana. Karena kau kehilangan satu ginjal, tubuhmu menjadi lemah dan harus dirawat di rumah sakit dalam waktu lama. Sedangkan dia bahkan tidak pernah datang menemuimu sekalipun. Apa kau membencinya? Dia mencelakaiku hingga jadi seperti ini. Setiap hari hidupku terasa sangat menderita. Aku ingin sekali membuatnya membayar semua penderitaanku. Di sini ada 10 juta rupiah. Asal kau bersedia maju sebagai saksi untuk mengungkap wajah asli Suruoran, maka semua uang ini akan menjadi milikmu. Cukup untuk biaya pengobatan dan biaya hidupmu seumur hidup. Jika kau sudah memutuskan, hubungi saja aku. Suruoran, aku akan membuat hidupmu sangat menderita. Ini upahmu. Ini bagianmu, dan ini bagianmu. Kenapa kurang Rp1.000? Bukannya kita sepakat Rp3.000? Kenapa ini cuma Rp2.000? Jangan pergi. Tadi bilangnya Rp3.000. Kenapa hanya ada Rp2.000? Siapa yang bilang Rp3.000? Cari saja sendiri siapa yang bilang begitu. Di sini aku cuma ada Rp2.000. Aku bekerja untukmu. Kenapa kau menyuruhku mencari orang lain? Kesepakatannya Rp3.000. Kenapa kau malah bersikap begini? Pergi sana. Beraninya kau melawanku? Bulan depan kau tidak usah datang lagi. Liu Jun, mantan pacar Suruoran. Siapa kau? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Aku mau bertanya. Kau dan Suruoran berpacaran selama 3 tahun. Dia berpura-pura hamil, ingin menikah denganmu, tapi memaksamu memberi mas kawin 5 juta rupiah. Karena itu, kau meminjam uang ke semua kerabat dan teman, ditambah pinjaman daring baru bisa terkumpul uang itu. Namun setelah dia mendapatkan uang itu, dia malah pergi begitu saja dan menghilang tanpa kabar. Akhirnya kau menanggung hutang yang sangat besar, masuk ke daftar hitam kredit, dan terpaksa bekerja serabutan untuk melunasi hutang. Benar begitu? Bagaimana kau bisa tahu? Di sini ada 10 juta rupiah, cukup untuk melunasi semua hutangmu, dan membuat hidupmu makmur di masa depan. Asal kau bersedia menjadi saksi, bantulah aku membongkar jati diri Suruoran yang sebenarnya, maka uang ini akan menjadi milikmu. Maksudmu, semua uang ini untukku? Tentu saja, asalkan kau mau bersaksi. Bahkan aku bisa memberikan uangnya padamu, sekarang juga. Aku bersedia. Karena kau sudah setuju, simpan kartu nama ini baik-baik.
akan ada orang yang menghubungimu. 10 juta rupiah ini sekarang jadi milikku. Suruoran, tunggu saja pembalasanku. Semuanya adalah orang yang malang. Presiden Lin, orang yang ada di daftar hanya tersisa satu lagi. Tapi orang ini sepertinya tidak bisa membantu kita. Kenapa? Gangguan bipolar intermiten. Mari kita pergi lihat dulu. Baik, Presiden Lin. Sudah dibilang jangan keluar, kenapa kau malah keluar? Jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi. Sekarang seluruh desa sudah tahu. Keluarga-keluarga Zhao kita memiliki seorang gila. Kau benar-benar membuat malu nama keluarga besar keluarga Zhao kita. Aku akan menghajar sampah yang tidak berguna sepertimu ini. Kalian ini siapa? Mau apa ke rumahku? Zhao Qiang, mantan kekasih Suruoran. Kalian dikirim oleh Suruoran, wanita kejam itu? Ruoran, aku sangat merindukanmu. Ruoran, Kau dibuat menderita seperti ini oleh Suruoran. Apa kau tidak membencinya? Ruoran, di mana kau berada? Kapan kau akan kembali menemuiku? Presiden Lin, kondisi mentalnya sudah. Ruoran, Pergi periksa. Presiden Lin, saat ini kondisinya sudah stabil, tapi pengobatan selanjutnya harus dilakukan di rumah sakit besar yang profesional. Ini? Uang sebanyak ini? Di sini ada 10 juta rupiah. Asalkan kau bersedia meminta putramu menjadi saksi untuk mengungkap kejahatan Suruoran, maka 10 juta rupiah ini akan menjadi milikmu. Dan aku bisa menjamin, akan mencari rumah sakit terbaik untuk mengobatinya. Maksudmu, asalkan aku membantu kalian mencari masalah dengan wanita kejam Suruoran itu, semua uang ini akan jadi milikku? Benar sekali. Putraku menjadi seperti sekarang, semua karena perbuatan wanita kejam Suruoran itu. Aku akan membuatnya membayar semua ini. Bagus. Tujuan kita sama. Kartu nama. Simpanlah kartu nama ini. Akan ada orang yang menghubungimu. Suruoran ini benar-benar sampah. Ya. Siapapun yang pernah berhubungan dengannya, tidak akan berakhir baik. Untung saja Tuan Muda mendapat perlindungan darimu. Entah kapan Mingyu bisa menjadi dewasa. Ibu, kenapa ibu tiba-tiba berubah pikiran? Ibu, angkat teleponnya. Kenapa ibu tidak mengangkat teleponku? Ibu dan Ruoran, pasti ada salah paham. Ayo kita bertemu, bukankah semua akan beres jika dibicarakan? Mingyu, ibu akan memberinya satu kesempatan lagi. Malam ini, di ruang VIP Hotel Shenhui, ibu menunggu kalian. Suruoran, bersiaplah menerima hadiah besar yang telah kusiapkan untukmu. Hei, sudah dibalas? Kakak ipar, coba kau lihat apa yang dikatakan Bibi. Ruoran, aku takut ibuku mengatakan kata-kata yang kasar. Aku khawatir kau akan sedih mendengarnya. Mingyu, tidak apa-apa. Apapun permintaan Bibi, aku akan berusaha memenuhinya. Ruoran, kau baik sekali. Mingyu, ibu berikan dia satu kesempatan lagi. Malam ini, di ruang VIP Hotel Shenhui, ibu tunggu kalian di sana. Bagus sekali. Ruoran, ibuku sudah setuju. Mingyu, aku tahu, beberapa hari ini kau berkomunikasi dengan Bibi, pasti sangat melelahkan. Lihat dirimu. Sampai kurusan begini. Benar? Beberapa hari ini Bibi akan memasak banyak makanan enak untuk memulihkan energimu. Kakak ipar, mulai sekarang aku adalah adik kandungmu. Jika kau menyuruhku ke timur, aku tidak akan pernah ke barat. Mingyu, percayalah padaku, aku pasti akan membuat Bibi merasa puas. Baiklah. Kalau begitu aku pulang bersiap-siap dulu. Sampai jumpa malam nanti. Baik, mari aku antar kau ke bawah. Bu, keluarga kita akan menjadi orang kaya. Taktik kakakku benar-benar hebat sekali. Hehe, Keluarga kita.
akan segera sukses besar. Hahaha. Kakak, apa kau benar-benar yakin? Aku dengar ibu mertua kaya raya itu semuanya sangat sulit dihadapi. Hanya seorang wanita tua saja. Kok, dengan beberapa patah kata dari kakak-kakakmu ini, aku akan membuatnya menuruti semua kemauanku. Kakak, kau benar-benar hebat. Tuan muda keluarga Lin yang terhormat itu sampai terpikat dan hilang akal olehmu. Lihat dulu siapa kakak-kakakmu ini. Pria seperti apapun, pasti akan berlutut di hadapanku. Seorang tuan muda yang dimanja sejak kecil, bagaimana mungkin bisa menang melawanku? Anu kakak, apa kau? Benar-benar ingin menikah dengan Lin Mingyu itu? Tentu saja. Jika tidak menikah dengan keluarga Lin, bagaimana caranya mendapatkan semua uangnya? Tenang saja. Saat waktunya tiba, aku akan membuat semua uang keluarga Lin menjadi milikku sepenuhnya. Lalu mencarikan beberapa putri keluarga kaya untukmu, kau bebas memilihnya. Benarkah kakak? Wah, bagus sekali. Bagus, bagus. Ruoran sayang, keluarga-keluarga Su, kita kedepannya semua bergantung padamu. Malam ini, mari kita bersiap-siap dengan baik. Kesempatan emas di depan mata ini, jangan sampai biarkan dia lepas begitu saja. Ibu benar. Pikiran orang kaya itu paling sulit ditebak. Siapa yang tahu apa yang wanita tua itu rencanakan untuk mempersulitku? Aku harus bersiap-siap. Aku juga harus mencari contoh kasus di internet dan mempelajarinya baik-baik. Ibu, adik, kalian tunggu saja kabar baik dariku dengan tenang di rumah. Kelak, orang terkaya di Jiangcheng akan berganti menjadi keluarga-keluarga Su kita. Sudah siap? Mingyu, tenang saja. Kali ini, aku pasti akan membuat Bibi puas. Bagus. Kalau begitu, ayo kita berangkat. Baik. Halo Presiden Lin. Mobil Tuan Muda sudah berangkat. Baik, aku mengerti. Kalian semua, apa sudah siap memikirkannya? Mingyu, ibu hari ini akan membiarkanmu melihat dengan jelas, orang yang kau pilih menjadi pendampingmu, sebenarnya adalah pria sampah seperti apa dia. Ruoran, jangan tegang. Ibuku orangnya sangat baik kok. Iya, tenang saja. Aku pasti akan membuat Bibi menerimaku. Semangat. Bibi. Bu. Ruoran. Ruoran. Kenapa mereka ada di sini? Mingyu, apa kita tidak salah masuk kamar ya? Tidak salah kok memang kamar ini. Tapi, apa mungkin papan nomor kamarnya salah pasang? Ruoran, kau kenapa? Suruoran, melihat kami bertiga, apa kau merasa sangat terkejut? Apa kau bingung? Kenapa kami bisa muncul di sini? Ruoran, apa kau mengenal mereka? Tidak kenal. Aku tidak kenal mereka. Tuan Muda Lin, kedatangan kami hari ini adalah untuk membongkar wajah asli wanita brengsek ini. Benar. Suruoran, kau tidak ingin menceritakan apa yang kau lakukan dulu kepada Tuan Muda Lin? Apa yang kalian bicarakan? Aku sama sekali tidak kenal kalian. Mingyu, mereka sangat menakutkan. Ayo kita pergi. Tuan Muda Lin, 6 tahun lalu, saat aku dan Suruoran masih bersama, aku masih bisa hidup layaknya orang normal. Ini. Tuan Muda Lin, apa kau tidak ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi padaku? Mingyu, mereka sangat aneh. Aku takut. Ayo,
Kita pergi. Aku sama sekali tidak kenal mereka. Ruoran, jangan takut. Dengarkan dulu apa yang ingin mereka katakan. Pasti ada seseorang yang tidak ingin kita bersama. Tuan ini, bagaimana saya harus memanggil Anda? Namaku Zhang Heng, mantan pacar Su Ruoran. Apa yang kau katakan tadi? Kondisimu menjadi seperti ini. Apa benar karena Ruoran? Benar sekali, itu karena dia. 6 tahun lalu dia bilang dia sakit parah. Dia menipuku agar memberikan ginjalku untuknya. Dia bahkan bilang akan menjagaku seumur hidup. Tapi akhirnya, dia sama sekali tidak sakit. Hanya karena butuh uang, dia menjual ginjal. Ruoran, apa yang dikatakannya? Itu benar? Mingyu, aku tidak tahu apa yang dia bicarakan. Apa maksudnya menjual ginjal? Bagaimana mungkin aku melakukan hal semengerikan itu? Tuan ini, aku sama sekali tidak mengenalmu. Tolong jangan memfitnahku, ya? Masih saja berpura-pura sampai sekarang. Apa yang sudah kau perbuat? Kau tidak berani mengakuinya, ha? Tidak. Jika kalian terus memfitnahku seperti ini, aku akan melapor polisi. Suruoran, soal memfitnahmu atau tidak, kau sendiri pasti sudah tahu. Kau juga mantan pacar Suruoran? Bukan, aku adalah mantan tunangannya. Tunangan? Lalu kau dan dia, apa yang terjadi? Aku dan Suruoran belum lama bersama, tapi dia menipuku, katanya dia hamil. Aku pun merasa sangat gembira dan melamarnya. Setelah itu? Setelah itu, dia memintaku mahar 5 juta rupiah baru dia mau menikah denganku. Saat itu aku sudah buta karena cinta. Lalu aku meminjam uang ke teman dan kerabat, baru uangnya terkumpul, bahkan sampai meminjam pinjol. Akhirnya terkumpul 5 juta rupiah, dan kuberikan padanya, tapi dia malah menghilang begitu saja. Bahkan sebelum menghilang, saat aku sedang tertidur, dia memakai ponsel dan wajahku untuk meminjam uang yang sangat banyak. Demi melunasi hutang, aku menjual rumahku, dan karena masuk ke daftar hitam kredit, aku tidak bisa menyewa rumah, tidak bisa mencari pekerjaan, hanya bisa bekerja serabutan dan tinggal di kolong jembatan. Semua uang yang kuhasilkan semuanya habis untuk membayar hutang. Suruoran, aku butuh penjelasan. Mingyu, percayalah padaku. Jangan sentuh aku. Mingyu, semua yang mereka katakan itu bohong. Jangan percaya pada mereka. Kalian, kenapa kalian tega memfitnahku? Semua yang kalian bicarakan, aku sama sekali tidak tahu. Suruoran, kau masih mau bersandiwara sekarang? Dulu aku benar-benar sudah kehilangan akal sehat sampai bisa mempercayaimu. Tidak tahu? Kau bilang kau tidak tahu? Lalu kalau yang ini kau tahu tidak? Tuan Paman, ini apa? Tuan Mudalin, anak kami Zhao Qiang, dulu juga pernah berpacaran dengan Suruoran ini. Dialah yang sudah mencelakai anakku sampai jadi seperti ini. Gangguan bipolar berat, skizofrenia berat, gangguan afektif bipolar. Semua ini, apa yang kau lakukan? Mingyu, keluarga mereka itu semuanya orang gila. Jangan percaya apapun yang mereka katakan. Benar, anakku memang sakit jiwa, tapi keadaannya yang sekarang ini, semuanya adalah ulahnya. Kau bohong. Mingyu, semua yang mereka katakan itu bohong. Mereka semua membohongimu. Bagaimana mungkin aku bisa membuatnya sampai mengalami gangguan mental? Bisa jelaskan lebih detail? Mingyu. Diam. Tuan Mudalin, anak kami bernama Zhao Qiang. Dulu, dia teman sekolah Suruoran ini. Keluarga kami miskin. Ada beberapa murid nakal di sekolah yang sering meremehkannya dan menindasnya. Suatu hari, Qiangzi pulang dan memberitahuku, ada seorang siswi di kelasnya yang tidak hanya tidak meremehkannya, tapi juga sering memperhatikannya. Lama-kelamaan, mereka pun mulai menjalin hubungan asmara. Tapi, sejak Qiangzi berpacaran dengannya, Qiangziku seolah berubah menjadi orang lain, selalu mencari segala cara untuk meminta uang padaku. Demi bekerja mencari uang, bahkan sampai bolos sekolah. Awalnya aku mengira dia terpengaruh kebiasaan buruk. Tapi kemudian aku baru tahu, semua uang hasil kerja Qiangzi diberikan sepenuhnya kepadanya. Setelah itu, perempuan itu semakin menjadi-jadi. Aku mendengar sendiri saat dia ditelepon memaki Qiangzi sebagai orang miskin hina yang tidak pantas bersamanya. Setelah itu, Qiangzi menjadi tidak normal lagi. Dia selalu berbicara sendiri, sebentar menangis, sebentar tertawa. Terkadang emosinya lepas kendali, bahkan membenturkan kepala dan merusak barang. Ruoran, kau datang mencariku? Ruoran, aku sudah menunggumu sejak lama. Ruoran, tahukah kau? Aku akan memberikan semua uangku padamu. Aku akan memberikan seluruh uangku padamu. Aku mohon, jangan maki aku lagi. Ya, Ruoran. Suruoran, kau bukan manusia, tapi iblis. Tidak, dia berbohong. Mereka semua berbohong. Lalu apakah luka putraku ini juga bohong? Mingyu, dengarkan penjelasanku. Jangan percaya apa yang mereka katakan. Aku akui. Mereka memang mantan kekasihku. Suruoran, aku benar-benar tidak menyangka
Ternyata kau orang yang seperti ini. Mingyu, jangan percaya pada mereka. Mereka semua mengada-ada. Mereka membohongimu. Suruoran, kau masih mau mengelak? Tega-teganya kau begitu tidak tahu malu. Yang tidak tahu malu itu kalian. Mingyu, dengarkan penjelasanku. Zhang Heng, dia memang sudah sakit ginjal, dia melakukan operasi ginjal. Hanya demi menyelamatkan dirinya sendiri. Apa hubungannya denganku? Tuan Muda Lin, jangan percaya padanya. Lalu apa kau boleh meninggalkannya begitu saja? Aku tidak meninggalkannya. Aku juga ingin membantunya. Tapi dokter bilang, sisa hidupnya hanya bisa terbaring di tempat tidur rumah sakit. Saat itu, usiaku baru 22 tahun. Atas dasar apa demi dia, aku harus mengorbankan masa depanku. Kaulah yang menghancurkan hidupku. Kau yang menipuku untuk mendonorkan ginjal. Dasar penipu. Penipu. Kau hanya ingin aku menjadi pelayanmu seumur hidup. Aku tidak mau. Lalu kau memfitnahku seperti ini. Tuan Muda Lin, dia berbohong. Jangan sampai kau tertipu oleh bualannya. Yang penuh dengan bualan, jelas-jelas adalah kalian. Mingyu, Liu Jun itu hanyalah seorang penjudi. Apa maksudnya meminjam uang untuk biaya lamaranku? Menurutku, kau pasti sudah menggunakan uang itu untuk membayar utang judi. Cue. Lalu anakku, bagaimana kau menjelaskan penyakitnya ini? Penyakit anakmu itu, apa hubungannya denganku? Teman-teman sekelas kita, siapapun tahu, kalau anakmu itu memang sudah tidak normal, atau perlu kupanggilkan beberapa teman lama untuk bersaksi. Aku merawat anakmu di kelas karena rasa tanggung jawab sebagai ketua kelas. Tidak disangka, anakmu malah terlalu percaya diri, mengira kalau aku menyukainya. Aku takut kondisinya semakin memburuk, karena itulah aku terpaksa harus berpacaran dengannya. Aku sama sekali tidak pernah menyukainya. Zuruoran? Kenapa kau begitu tidak tahu malu? Mingyu, mereka sengaja melakukannya karena tahu aku akan menikah ke dalam keluarga-keluarga Lin. Jadi mereka datang untuk memeras aku. Karena aku tidak setuju, mereka pun bekerja sama untuk memfitnahku. Mingyu, jangan percaya kepada mereka. Sepertinya tidak berbohong. Mingyu, kita adalah kekasih yang setiap hari bersama, bukan begitu? Bagaimana bisa kau hanya karena kebohongan 3 orang itu langsung mencurigai aku? Tapi, baiklah. Jika kau juga tidak mempercayaiku, lebih baik aku pergi. apa aku benar-benar sudah salah menyalahkannya? Wanita ini benar-benar pandai bersilat lidah. Pantas saja Tuan Muda sampai tertipu. Presiden Lin, apa yang harus kita lakukan? Jangan terburu-buru. Aku masih menyiapkan kejutan lain untuknya. Rencana kedua, sekarang bisa mulai dilaksanakan. Aduh ibu, berhentilah berjalan, kau membuat kepalaku pusing. Apa yang kau tahu? Ini adalah momen krusial bagi keluarga Su. Kita untuk sukses besar. Ini adalah momen krusial bagi bagaimana mungkin aku tidak cemas? Ibu, kau harus percaya pada kemampuan kakakku. Tuan muda bodoh itu sudah sangat terpikat oleh kakakku. Tidak mungkin ada masalah. Apa yang kalian lakukan? Ibu Su, kami adalah pengacara. Pengacara? Silakan masuk. Ibu, ada urusan apa ini? Kami adalah pengacara perwakilan Tuan Zhang Heng, Liu Jun, dan Zhao Qiang. Mereka secara kolektif menuduh Ibu Suruoran selama masa hubungan mereka telah melakukan penghinaan, penipuan, pemalsuan identitas, dan lainnya yang menyebabkan kerugian ekonomi serius dan trauma fisik yang besar kepada ketiga klien kami. Oleh karena itu, saya mewakili Tuan Zhang Heng, Liu Jun, dan Zhao Qiang mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Ibu Suruoran.
Ganti rugi? Kalian sudah gila ya? Apa hubungannya ini dengan putriku? Putri Anda selama menjalin hubungan dengan Tuan Zhang Heng telah menggunakan kata-kata manis, memalsukan rekam medis, dan membujuk Tuan Zhang Heng untuk melakukan tindakan yang tidak perlu yaitu operasi transplantasi ginjal yang mengakibatkan Tuan Zhang Heng mengalami trauma fisik yang sangat besar hingga menyebabkan Tuan Zhang Heng kini tidak bisa mengurus dirinya sendiri dan harus terbaring di tempat tidur dalam waktu lama. Tuan Zhang Heng menuntut Nona Suruoran untuk membayar biaya pengobatan serta ganti rugi atas kerugian mental. Ini benar-benar omong kosong. Bukan putriku yang memaksanya mendonorkan ginjal, dia sendiri yang sukarela melakukan operasi itu. Atas dasar apa putriku harus menanggung akibatnya? Lagi pula, putriku masih sangat muda, apakah dia harus menjadi pengasuhnya seumur hidup? Jika dia benar-benar mencintai putriku, dia seharusnya menghilang saja, agar tidak menyusahkan putriku. Nona Suruoran dan klien saya, Tuan Liu Jun, selama masa pacaran, meminta mas kawin yang sangat besar dengan alasan pernikahan. Setelah mendapatkan uang tersebut, dia menyalahgunakan identitas Tuan Liu Jun untuk mengambil banyak pinjaman daring, lalu menolak untuk menikah dan pergi begitu saja, menyebabkan Tuan Liu Jun terjerat hutang yang sangat besar hingga masuk ke dalam daftar hitam kredit. Bagaimana kalian menjelaskan hal ini? Si Liu Jun itu, dia hanyalah orang miskin, putriku bersedia menikah dengannya saja, itu sudah merupakan kehormatan baginya. Ternyata, dia sendiri yang tidak mampu membayar mas kawin, lalu meminjam uang di mana-mana. Apa hubungannya dengan putriku? Benar, kakakku tidak memaksanya meminjam uang, dia sendiri yang bersikeras ingin menikahi kakakku. Mas kawin itu juga dia berikan secara sukarela. Kenapa sekarang menyesal lalu ingin meminta kembali mas kawinnya? Mana ada hal semudah itu? Katanya kalian pengacara. Cuy? Nona Suruoran dan klien saya Tuan Zhao, selama masa pacaran, telah melakukan perundungan dan pengendalian mental terhadap Tuan Zhao, menyebabkan Tuan Zhao menderita berbagai gangguan mental yang mengakibatkan kerugian mental, serta kerugian ekonomi yang besar bagi Tuan Zhao dan keluarganya. Oleh karena itu, Tuan Zhao Qiang menuntut Nona Suruoran untuk membayar biaya pengobatan dan ganti rugi atas kerugian mental. Si Zhao Qiang ini, dia memang aslinya sudah sakit jiwa? Apa hubungannya dengan putriku? Usu, aku ingatkan satu hal padamu. Ketika klien kami mengalami luka fisik yang berhubungan langsung dengan tindakan putri Anda, Suruoran. Apa hubungannya? Itu salah mereka sendiri? Ibu Shu, setiap kata yang Anda ucapkan saat ini akan menjadi bukti. Siapa yang kau takut-takuti? Kau tahu siapa kakakku? Biar ku beritahu kalian, putriku adalah calon nyonya muda dari keluarga Lin. Jika kalian masih berani mencari masalah di rumah kami, aku akan menyuruh putriku mengusir kalian dari Jiangcheng. Berpakaian rapi seperti orang terhormat, ternyata cuma 3 pengacara payah. Kakakku bisa menghabisi kalian dengan 1 jari saja. Karena sikap kalian seperti ini, menurutku tidak ada gunanya lagi untuk terus berkomunikasi. Ayo kita pergi. Sana pergi. Cui, pengacara sialan, berani-beraninya minta uang pada keluarga kami? Uang itu, begitu sampai di tangan kakakku, berarti sudah jadi milik keluarga Su? Mana mungkin diberikan pada orang-orang tidak berguna itu? Benar sekali. Tapi, lain kali kita harus waspada pada mereka. Sudah terekam semua? Sudah terekam semua tanpa terlewat sepatah kata pun. Bagus, kirimkan pada Presiden Lin. Benar-benar satu keluarga, kelakuannya sama saja. Ternyata semuanya orang sampah. Mencari masalah dengan Presiden Lin, mereka benar-benar cari mati. Presiden Lin, pengacara sudah mengirimkan videonya? Baik, sambungkan ke proyektor ruang VIP dan segera putar videonya sekarang. Baik. Buktinya sudah sejelas ini. Aku ingin lihat, bagaimana lagi kau akan mengelak? Ruoran. Mingyu, kau bersedia mempercayai kata-kataku sekarang kan? Aku. Mingyu, percayalah padaku. Mereka melakukan ini semua demi uang. Tuan Muda Lin, kami datang ke sini bukan demi uang, kami hanya ingin membongkar kejahatannya. Jika kalian bukan demi uang, mengapa kalian memfitnahku seperti ini? Tuan Muda Lin,
Kami hanya tidak ingin melihat orang lain tertipu dan terluka olehnya lagi. Mingyu, lihatlah mereka. Mereka masih terus memfitnahku. Aku takut sekali. Suruoran, jika kau masih punya sedikit hati nurani, akuilah perbuatan yang telah kau lakukan. Kalian 3 orang pria, demi memeras uang, memfitnah wanita lemah sepertiku, masih berani bicara tentang hati nurani? Ruoran, katakan sejujurnya padaku. Apa yang mereka katakan itu? Pernahkah kau melakukannya? Mingyu, kau masih tetap tidak mau percaya padaku? Jika kau pun tidak mau mempercayaiku, apa gunanya aku tetap berada di sini? Lebih baik aku pergi saja selamanya. Aku percaya. Tuan Muda Lin, dia sangat ahli dalam berpura-pura lemah dan mencari simpati, jangan tertipu olehnya, Tuan Muda Lin. Diam. Jika kalian bertiga masih ada yang berani memfitnahnya, aku akan menghabisi kalian semua. Aku bisa memaafkan kalian kali ini. Cepat pergi dari sini. Jika tidak, saat Mingyu marah, tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Ini. Bukankah ini? Bukankah ini? Bibi dan Xiao Tao? Apa ini? Ini benar-benar omong kosong. Bukan putriku yang memaksanya melakukan operasi itu? Dia melakukannya atas kemauannya sendiri. Kenapa putriku yang harus menanggung akibatnya? Mingyu, ini pasti palsu. Mereka telah memalsukannya. Si Liu Jun ini hanyalah orang miskin yang hina. Putriku bersedia menikah dengannya saja, itu sudah merupakan sebuah kehormatan baginya. Lalu, dia sendiri tidak sanggup membayar mas kawin, bahkan meminjam uang kemana-mana. Apa hubungannya dengan putriku? Benar, kakakku tidak memaksanya meminjam uang. Dia sendiri yang bersikeras ingin menikahi kakakku. Mas kawin itu pun dia berikan secara sukarela. Apa sekarang menyesal lalu ingin meminta kembali mas kawinnya? Mana ada hal semudah itu? Padahal kalian ini pengacara. Cuy! Si Zhao Qiang ini, dia memang orang yang tidak waras. Apa hubungannya dengan putriku? Mingyu, dengarkan penjelasanku. Semua ini palsu. Aku tidak pernah melakukan semua ini. Aku benar-benar tidak menyangka. Ternyata kau orang yang sangat jahat. Telah melakukan begitu banyak keburukan. Apakah kau sudah tidak punya hati nurani lagi? Tidak seperti itu, Mingyu. Percayalah padaku. Jangan pernah menampakkan wajahmu lagi di hadapanku. Jangan pergi. Jangan sentuh aku. Mingyu, jangan pergi. Percayalah padaku. Suruoran, buktinya sudah sangat jelas. Apalagi yang ingin kau sampaikan untuk membela diri? Ibu dan adikmu sudah mengakuinya. Apa kau masih mau terus bersandiwara? Tuan Muda Lin, dia hanya berpura-pura seperti ini. Jangan sampai kau tertipu olehnya. Mingyu, semua ini adalah palsu. Jangan percaya pada mereka. Videonya ada di sini. Bagaimana mungkin ini palsu? Ini pasti ulah pengacara. Pasti pengacara itu yang memancing ibu dan adikku mengatakan hal seperti itu. Kau pikir aku masih akan mempercayai omong kosongmu? Suruoran, kau pikir Tuan Muda Lin sama mudahnya dibohongi seperti kami? Kalian semua tutup mulut. Mingyu, aku mengerti sekarang segala yang terjadi hari ini hanyalah jebakan yang telah direncanakan. Apa yang ingin kau katakan? Mingyu, hari ini di ruangan ini hanya kita berdua dan Bibi Lin yang tahu. Lalu mereka bertiga, kenapa hari ini datang lebih awal untuk menunggu kita? Maksudmu? Benar sekali. Jebakan hari ini memang Bibi Lin yang merancangnya. Tapi ibu sudah setuju menemuimu? Kenapa dia melakukan ini? Tentu saja karena Bibi Lin sama sekali tidak setuju kita bersama. Kau orang terkaya di Jiangcheng, tuan muda dari keluarga kaya, keluarga Lin. Sedangkan aku hanya anak dari keluarga biasa. Aku tahu, selama ini aku tidak pantas untukmu. Jangan minum lagi. Kau tahu aku tidak peduli dengan semua itu. Tapi aku peduli. Ibumu jauh lebih peduli. Jika tidak, kenapa dia mencari begitu banyak orang untuk memfitnahku? Tidak mungkin. Ibuku tidak mungkin melakukan itu. Akhirnya kau percaya?
Aku hanyalah anak dari keluarga biasa. Tidak punya latar belakang kaya. Juga tidak punya rupa yang cantik. Selain hati yang mencintaimu ini, aku tidak punya apa-apa lagi. Ruoran, kau. Karena Bibi tetap tidak mau memberiku kesempatan ini, maka aku hanya bisa pergi. Mingyu, jaga dirimu baik-baik di masa depan. Ruoran. Jangan pergi. Tuan Muda Lin, ini semua hanyalah aktingnya, jangan percaya padanya. Berapa banyak uang yang Bibi Lin berikan pada kalian, sampai kalian memfitnahku seperti ini? Tidak peduli kami menerima uang atau tidak. Hal-hal ini, semuanya kau lakukan sendiri, bukan? Kau hanya ingin mengalihkan pembicaraan. Jadi, kalian mengakui telah menerima uang dari Bibi Lin, kan? Kenapa diam saja? Mingyu, kali ini kau harusnya sudah percaya pada kata-kataku, kan? Ma? Kenapa? Kenapa Mama melakukan ini? Hanya karena Mama merasa Ruoran tidak pantas untukku. Mama sampai menjebaknya? Mingyu, Tante mungkin hanya merasa terlalu khawatir. Kenapa? Dulu, dia tidak seperti ini. Mingyu, jika Tante benar-benar merasa tidak tenang, aku bersedia menandatangani perjanjian pranikah. Aku benar-benar bukan karena uang baru mau bersamamu. Ruoran, maafkan aku. Aku tidak tahu kenapa ibuku melakukan hal seperti ini. Aku akan meneleponnya dan menanyakan kejelasannya. Bicaralah baik-baik dengan Tante. Aku tidak ingin karena aku, hubungan antara ibu dan anak, menjadi bermasalah. Lin Mingyu adalah putra tunggal, keluarga Lin. Selama aku bisa mengendalikannya dalam genggamanku, aku tidak perlu khawatir, tidak bisa mendapatkan uang. Lin Manjun. Oh, Lin Manjun. Seluruh kekayaan keluarga Lin segera akan menjadi milikku sepenuhnya. Ibu, kenapa ibu membayar uang untuk menyewa orang menjebak Ruoran? Ibu, kenapa ibu membayar uang untuk menyewa orang menjebak Ruoran? Ruoran memang berasal dari keluarga biasa, itu benar. Tapi ibu sudah berjanji padaku tidak akan mencampuri urusan pernikahanku. Kenapa ibu mengingkari janji? Dan melakukan hal seperti ini? Presiden Lin, jangan marah dulu. Tuan Muda pasti telah terhasut oleh seseorang. Bicaralah baik-baik padanya. Saya yakin Tuan Muda pasti akan memahami niat baik Nyonya. Mingyu, antara ibu dan dia, siapa yang akan kau pilih? Mingyu, apa kau yakin masih ingin memilih pacarmu yang sekarang ini? Aku yakin. Aku dan Ruoran saling mencintai, tidak ada yang bisa memisahkan kami. Jika ibu masih tidak setuju juga, maka aku lebih baik tidak kembali ke keluarga Lin. Baiklah, kau sudah merasa hebat sekarang, ingin memutuskan hubungan dengan ibu, begitu? Ibu, aku sudah bukan anak kecil lagi. Sampai kapan ibu mau terus mengaturku? Baik, bagus sekali. Jika ini yang kau inginkan, maka terserah kau saja. Halo, Bu. Bu! Dia menutup teleponku lagi. Tuan Muda, bagaimana bisa dia mengatakan hal seperti itu? Suruoran ini jelas-jelas sedang merencanakan sesuatu yang buruk. Presiden Lin, cobalah bujuk Tuan Muda lagi. Jika tidak membiarkannya merasakan kesulitan, dia tidak akan pernah sadar. Apa benar-benar ingin membiarkan Tuan Muda bersama dengan wanita yang penuh kebohongan itu? Bersama dengannya? Sifat Mingyu, kau juga sudah tahu sendiri. Jika dia sudah memutuskan sesuatu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Karena dia bersikeras masuk ke dalam jurang, biarkan saja dia merasakannya. Suruoran ini benar-benar wanita kejam. Percuma saja kau merasa cemas sekarang. Aku akan menggunakan kenyataan untuk memberi Mingyu sebuah pelajaran yang berharga, agar dia bisa melihat dengan jelas siapa sebenarnya wanita yang bersikeras ingin dia nikahi itu. Selanjutnya, lakukan sesuai rencana ini. Presiden Lin, apa benar-benar harus melakukan ini? Risikonya terlalu besar. Jika sampai terjadi sesuatu, seluruh keluarga Lin akan... Aku hanya punya Mingyu sebagai putra satu-satunya. Demi masa depannya, risiko kecil ini tidak ada apa-apanya. Mingyu, jangan khawatir. Tante hanya terlalu mencemaskanmu. Bicaralah baik-baik lagi dengannya. Bagaimanapun juga, ikatan ibu dan anak tidak akan terputus. Ruoran, maafkan aku. Aku tidak tahu kenapa ibuku melakukan semua ini, tapi kali ini, aku tidak akan berkompromi lagi. Tak peduli dia setuju atau tidak, aku akan tetap bersamamu. Paling buruk, aku tidak akan kembali ke keluarga Lin, dan tidak perlu menjadi tuan muda sialan itu. Mingyu, yang kucintai adalah dirimu.
bukan kekayaan atau kekuasaan. Meskipun kau bukan tuan muda dari keluarga Lin, aku akan tetap bersama denganmu. Tuan Muda Lin, jangan percaya omong kosongnya. Dulu dia juga membohongiku seperti itu. Tidak suka uang? Kalau tidak suka uang, kenapa kau meminta uang seserahan yang begitu banyak? Jika bukan karena uang seserahan itu, apa aku akan menanggung utang sebanyak ini? Apa aku akan menjadi hancur seperti sekarang ini? Sudah kubilang aku sudah memaafkan kalian yang telah memfitnahku. Kenapa kalian masih saja tidak mau melepaskanku? Tuan Muda Lin, Suruoran ini adalah seorang penipu yang sesungguhnya kata-kata yang dia ucapkan hanya taktik jual mahal saja. Seberapapun marahnya Bibi Lin, masa dia tega mengabaikan putra tunggalnya sendiri. Mingyu, percayalah padaku, ya? Tuan Muda Lin, jangan percaya padanya. Setiap kata yang keluar dari mulut orang ini bohong semua. Tuan Muda Lin? Mingyu, aku bersumpah. Aku tidak pernah melakukannya. Apa yang mereka katakan itu, semua yang aku katakan padamu hari ini, adalah tulus dari hati, tidak ada satupun kebohongan. Tuan Muda Lin, kali ini kamu benar-benar tidak boleh percaya padanya lagi. Aku percaya padanya. Mingyu, aku sudah tahu. Kau tidak akan mengecewakanku. Tuan Muda Lin, 3 contoh nyata yang sangat menyakitkan sudah ada di depan mata. Apa kau masih mau percaya pada wanita penuh kebohongan ini? Cukup. Aku tahu kalian bertiga. Hanyalah orang bayaran ibu untuk bersandiwara. Tolong kalian kembali dan katakan padanya, apa yang dia lakukan hari ini sudah agak keterlaluan. Ruoran, ayo kita pergi. Ruoran, kembalilah. Ruoran, kembalilah. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Baik. Aku tidak mau pergi. Terima kasih Presiden Lin. Terima kasih Presiden Lin. Ibu Lin, maaf, hari ini kami gagal membujuk Tuan Muda Lin. Kemampuan akting wanita itu dalam berbohong terlalu kuat. Tuan Muda Lin sama sekali tidak percaya pada kamu. Tidak apa-apa. Seluruh kejadiannya sudah kulihat sendiri. Ini bukan kesalahan kalian. 10 juta rupiah yang kujanjikan, tidak akan kukurangi 1 rupiah pun. Terima kasih banyak Ibu Lin. Ibu Lin, apa kau akan membiarkan Tuan Muda Lin terus ditipu oleh wanita itu? Mana mungkin? Aku akan membuat seluruh keluarganya menderita selamanya. Hei Mingyu, besan saya sudah merasa puas kan? Bibi, aku agak lelah, ingin istirahat sebentar. Ah, baik, istirahatlah. Bawa dia pergi istirahat. Nak, astaga, Nak, kau membuatku cemas. Sebenarnya, bagaimana hasilnya? Ibu milik Mingyu membawa semua mantan pacarku ke sana. Demi membelaku, Mingyu bertengkar hebat dengan ibu. Sekarang dia pergi dari rumah. Hah? Pergi dari rumah? Kau? Lalu kenapa kau membawanya pulang ke sini tanpa status sebagai Tuan Muda Lin? Dia bukan apa-apa. Hah? Kakak, kenapa kau tertawa? Ibu benar juga. Tuan muda dari keluarga kaya memang punya harga diri tinggi, tapi kalau sekarang dia bukan lagi tuan muda keluarga Lin, kenapa kau masih membawanya pulang? Ibu, adik, lihatlah lebih jauh ke depan. Setelah aku dan dia melakukan hubungan suami istri, meski ibu tidak peduli padanya, apa dia tidak menginginkan cucunya? Oh, jadi kita tidak boleh mengabaikannya, malah harus memperlakukannya dengan sangat baik. Dengan begitu, kita baru bisa benar-benar mengendalikannya. Kakak, ternyata idemu memang sangat matang. putriku, kau tenang saja. Mulai sekarang, dialah orang dengan posisi tertinggi di keluarga kita. Mingyu, sedang mencuci baju ya? Aduh, biar aku saja yang kerjakan. Mulai sekarang serahkan urusan seperti ini pada Bibi. Cepatlah pergi istirahat. Ini tidak enak rasanya. Apa yang tidak enak? Sudahlah cepat pergi, ayo. Hei, kakak ipar, mau mengambil paket ya? Saat keluar rumah aku tidak membawa apapun. Biar aku saja yang ambil, hari ini di luar panas, kau di rumah saja sambil menyalakan AC. Ini, mati lampu.
Ruoran, apa yang sedang kalian lakukan? Apa hari ini ada perayaan? Mingyu, hari ini adalah hari ke-10 sejak kau datang ke rumahku. Ah, Mingyu, seumur hidupku, aku akan selalu mengingat masa-masa ini. Ruoran, terima kasih. Juga terima kasih untuk Bibi dan adikmu. Aduh, kita kan sudah satu keluarga. Kenapa bicara terima kasih segala? Cepat tiup lilinnya. Ah, Hei, benar juga kakak ipar? Jangan lupa buat permohonan. semoga aku dan Ruoran bisa selamanya bersama dengan bahagia. Mingyu, makanlah yang banyak, ini semua makanan kesukaanmu. Sudahlah, banyak sekali. Aku sampai tidak sanggup makan lagi. Mana mungkin, kau sangat lelah belakangan ini. Harus menambah nutrisi dengan baik. Baru-baru ini, grup Lin Jiangcheng mengalami krisis kebangkrutan. Ketua grup Lin Manjun menghilang, dikabarkan telah melarikan diri ke luar negeri. Sampai saat ini, berbagai pihak telah dikerahkan untuk mencari Lin Manjun, namun masih belum ada kabar yang pasti. Sekarang kepada seluruh warga, diumumkan sebuah sayembara, jika ada yang menemukan jejak Lin Manjun, bisa menghubungi nomor darurat 112. Mingyu, lalu apa yang baru saja berita katakan soal grup Lin ini? Bukankah itu perusahaan keluargamu? Benar, itu milik keluargaku. Kakak ipar, ada apa dengan berita ini? Mungkinkah keluargamu benar-benar bangkrut? Mingyu, lalu apakah kau tahu di mana ibumu berada? Berita itu kenapa bilang dia menghilang? Benar kakak ipar, kau harus segera menemukan Bibi Lin. Aku tidak tahu. Selama waktu ini, aku tidak menghubunginya. Aduh, kalau begitu cepat kau hubungi dia lewat telepon. Perusahaan sebesar itu tidak ada orang yang mengelola, bagaimana bisa dibiarkan? Benar-benar telepon dia. Angkatlah teleponnya ibu. Tidak, tidak mungkin. Aduh, perusahaan sebesar itu, bagaimana bisa bangkrut begitu saja ya? Kakak, kalau keluarga Lin benar-benar bangkrut, maka uang itu... Mingyu, tidak apa-apa. Meski keluarga Lin benar-benar bangkrut, aku akan selalu menemanimu. Ruoran, aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Bukankah kau masih punya aku? Benar? Benar sekali. Mingyu, kau masih punya kami? Kita semua adalah keluarga. Benar kakak ipar. Ruoran, untunglah ada kau. Jika tidak, aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Ruoran, aku akan mencari teman-teman ibu, juga rekan bisnisnya. Mereka pasti tahu di mana ibu. Tidak peduli dia masih ada atau tiada, aku harus menemukannya. Iya, lakukanlah dengan tenang apa yang ingin kau lakukan. Sisanya, serahkan padaku. Jangan membuang waktu, aku akan pergi sekarang. Kakak lalu sekarang bagaimana? Kalau keluarga Lin benar-benar bangkrut, maka usaha kita bukankah akan sia-sia semua? Kenapa kau terburu-buru? Kau tahu tidak, tadi kau hampir saja keceplosan. Aduh Ruoran, dalam situasi seperti ini, jangan memarahi adikmu lagi. Lagi pula, apa yang kau lakukan tadi, keluarga Lin ini akan hancur, apa kau masih mau bersama Lin Mingyu? Benar? Untuk apa kita masih mempertahankannya? Tepat sekali, tuan muda keluarga Lin ini sudah terbiasa dimanja. Beberapa hari ini sudah membuatku sangat lelah, kau tahu tidak? Ibu, tenanglah dulu. Coba kau pikirkan, keluarga Lin adalah orang terkaya di Jiangcheng. Industri di bawah naungannya terhubung dengan berbagai sektor. Bagaimana mungkin tiba-tiba langsung bangkrut begitu saja? Putriku, maksudmu adalah? Sudah sangat jelas. Ini adalah jebakan yang dibuat oleh ibu mertuaku itu. Dia ingin menggunakan cara ini agar aku meninggalkan Mingyu. Oh, ternyata begitu. Keluarga Lin bangkrut, itu berita palsu yang dia sebarkan, itu ujian darinya untuk kakak. Kita sudah menebak kartu as miliknya. Yang harus dilakukan selanjutnya adalah menenangkan Mingyu dan melihat perkembangan situasi. Meski keluarga Lin memiliki kekayaan besar, tapi hubungan bisnis mereka sangatlah rumit. Berita palsu seperti ini juga akan memengaruhi bisnis mereka. Ibu mertuaku itu, jika dia tidak ingin keluarga Lin benar-benar bangkrut, dia harus segera mengambil keputusan. Hei kakak ipar, apa sudah menemukan Bibi? Masih belum. Kenapa belum ketemu juga? Ini sudah berapa hari? Apa kau tidak? Mingyu, jangan khawatir. Kau sudah berlarian ke sana kemari belakangan ini. Pasti sangat lelah. Kan? Istirahatlah dulu dengan baik. Ruoran, aku
Sepertinya aku tidak bisa menemukan ibuku. Teman-temannya dan rekan bisnisnya, semuanya menolak menemuiku. Aku benar-benar tidak tahu. Harus bagaimana lagi? Bebe, Tidak apa-apa. Mingyu, aku akan selalu menemanimu. Pemirsa sekalian, disinilah tempatnya, gedung pusat grup Lin, yang dikabarkan telah bangkrut. Dapat kita lihat banyak mantan karyawan Lin dan juga rekanan bisnis berkumpul di sini. Menurut informasi yang kami dapat, mereka semua datang ke grup Lin untuk menuntut gaji yang tertunggak dan juga pembayaran proyek. Kantor pusat grup Lin saat ini telah disita, dan ketua Lin Manjun masih belum diketahui keberadaannya. ibuku, dia tidak akan benar-benar celaka kan? Tidak mungkin. Bibi pasti baik-baik saja. Bibi, pakaianku. Aku sedang tidak sempat, urus saja sendiri. Xiao Tao, mobilmu yang itu. Bolehkah aku pinjam sebentar sore ini? Kakak ipar, perusahaanku ada rapat sore ini, jadi tidak bisa dipinjamkan. Ada apa dengan mereka? Tidak apa-apa. Mungkin saja belakangan ini, mereka terlalu lelah, jadi suasana hatinya sedang buruk. Ruoran, kartu bankku tidak bisa digunakan. Bisakah kau meminjamkanku uang? Ibuku mungkin ada di luar negeri. Aku ingin membeli tiket untuk mencarinya ke sana. Suruoran, apa yang kau lakukan? Suruoran, apa yang kau lakukan? Lin Mingyu, apa kau sudah gila meminta uang padaku? Ruoran, aku hanya minta uang untuk tiket pesawat. Mengapa kau bersikap seperti ini? Keluarga Lin sudah bangkrut. Kau sekarang tidak punya apa-apa lagi. Mengerti? Ruoran, bukankah kau pernah bilang, meskipun aku bukan tuan muda keluarga Lin, kau akan tetap bersamaku? Aku hanya asal bicara saja. Apa kau benar-benar percaya? Kau tidak benar-benar mengira seluruh keluarga kami menemanimu bermain di sini itu karena apa? Benar-benar tuan muda yang naif dan bodoh. Oh tidak. Sekarang kau sudah bukan tuan muda lagi. Tanpa adanya grup Lin sebagai pohon pelindung, memangnya kau ini siapa? Dulu saat kau masih tuan muda, putriku masih bersedia menemanimu bermain. Sekarang, meskipun kau memohon pada putriku seperti anjing, kau tetap tidak selevel. Kau jauh lebih bodoh daripada mantan pacar kakakku sebelumnya. Tidak, kalian dulu tidak seperti ini. Dulu, kau adalah tuan muda keluarga Lin. Kami menganggapmu sebagai menantu keluarga Su kami. Sekarang, kau sama sekali bukan apa-apa. Baiklah, kalau begitu aku pergi. Berhenti. Beberapa hari ini, kami sudah memberimu makan makanan yang enak. Sekarang kau mau pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun? Jangan harap. Semua ini, anggap saja sebagai upah lelah kami. Tinggalkan semuanya untuk kami. Tidak boleh, ini peninggalan ayahku untukku. Kau orang yang tidak tahu malu, beberapa hari ini makan di rumah kami, minum di rumah kami, tapi uang sedikit saja tidak mau beri. Bawa barang rongsokanmu ini, dan pergilah. Kau berani melotot padaku. Kau si miskin yang bangkrut. Apa kau benar-benar ingin tidak tahu malu dan tetap tinggal di rumahku? Bagaimana kalau kau ikuti Zhang Heng, pergilah jual organmu. Kau yang sejak kecil hidup dalam kemewahan, organ tubuhmu pasti sangat sehat kan? Sepertinya ini sangat berharga. Suruoran, dasar wanita kejam. Kau berani memukulku? Hentikan. Ini. Bukankah ini wanita simpanan yang waktu itu? Kenapa dia punya begitu banyak pengawal? Punya banyak uang begini, kenapa malah jadi wanita simpanan? Oh, kau ini sebagai orang ketiga, ternyata sangat setia juga ya. Keluarga Lin sudah hancur. Kau masih mau menerima sampah ini, Nona kakak kecil, karena kau begitu peduli padanya. Seharusnya kau tidak keberatan mengeluarkan sedikit uang untuknya kan? 10 juta rupiah? Berikan aku 10 juta rupiah, maka aku akan menyerahkannya padamu. Bagaimana? Ibu, maafkan aku salah. Ibu? Bukankah dia wanita simpanan selingkuhanmu? Dia itu ibumu? Dia terlihat lebih muda dariku. Mana mungkin dia ibumu? Kau. Mau apa kau? Hentikan. Ibu, maafkan aku yang sudah buta karena cinta, hingga mempercayai wanita penuh kebohongan ini. Tidak apa-apa,
Untuk apa minta maaf pada ibumu sendiri? Baguslah kalau sekarang kau sudah sadar. Hampir saja aku melupakan kalian bertiga. Apa yang telah kalian bertiga lakukan padaku, dan juga pada putraku? Lin pasti akan membalasnya 100 kali lipat. Apa yang ingin kau lakukan? Melakukan apa? Apa yang telah kau lakukan pada putraku satu-satunya, kau sendiri pasti tahu. Kalian sekeluarga, tidak pantas berada di dunia ini. Apa yang telah mereka lakukan pada ibuku? Tuan Muda, apa Anda masih ingat saat pertama kali bertemu Presiden Lin setelah dia kembali ke tanah air? Hari itu dia tidak menemuiku, lalu mengirim pesan padaku, melarangku berhubungan dengan Suruoran. Sebenarnya, apa yang terjadi? Hari itu Presiden Lin tidak datang karena mereka entah dari mana mendapatkan sebuah foto saat Anda sedang memeluk Presiden Lin, lalu mereka mengira Presiden Lin adalah wanita simpanan Anda. Kemudian mereka menerobos masuk ke kamar Presiden Lin dan memukuli Presiden Lin. Apa? Dasar sekumpulan binatang. Beraninya menyentuh ibuku, akan kuhabisi kalian. Mingyu, tenanglah. Memukul mereka hanya akan mengotori tanganmu saja. Benar-benar keluarga binatang. Karena konflik itulah, Presiden Lin baru bisa melihat wajah asli dari keluarga ini. Semua yang dilakukan oleh Presiden Lin adalah demi menyadarkan Anda. Ini semua salahku yang terlalu bodoh, sampai mempercayai wanita kejam ini. Hingga ibuku harus menderita sebanyak ini. Tuan Muda, memperbaiki kesalahan sekarang lebih baik daripada tidak sama sekali. Putriku, bagaimana ini? Ini, cepat pikirkan cara. Kakak, cepat selamatkan aku tidak ingin mati. Lebih baik kau segera lepaskan kami. Jika tidak, aku akan hancur bersama dengan keluarga Lin kalian. Hancur bersama? Coba katakan padaku, bagaimana rencanamu untuk membuat kita semua hancur bersama? Berita kebangkrutan keluarga Lin kalian pasti sudah tersebar luas sekarang kan? Pasti melelahkan sekali bersembunyi dari para penagih utang itu. Jika sekarang aku menelepon stasiun televisi, kalian berdua, ibu dan anak, bersiaplah untuk masuk penjara. Awalnya aku mengira kau hanya berhati busuk, tapi siapa sangka, otakmu juga ternyata sebodoh ini. Jangan bilang kau pikir, semua berita itu benar adanya? Apa katamu? Berita-berita itu hanyalah kabar bohong yang sengaja disebarkan oleh Presiden Lin untuk memancing kalian agar menunjukkan wajah asli kalian yang sebenarnya. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Begitu banyak berita, dan juga orang-orang yang menagih utang itu, bagaimana mungkin semuanya palsu? Tugas kalian sudah selesai, kembalikan semuanya menjadi normal lagi. Berita terbaru, kasus kebangkrutan Grup Lin telah dikonfirmasi sebagai rumor belaka. Pihak Grup Lin menyatakan, operasional perusahaan berjalan dengan normal. Dimohon kepada seluruh masyarakat untuk tidak percaya dan tidak menyebarkan rumor. Ini? Bagaimana mungkin semua ini palsu? Uangku, mobil balapku. Dugaanku benar. Ternyata dugaanku benar. Sedikit lagi. Hanya kurang sedikit lagi. Mingyu, aku salah. Aku benar-benar mengaku salah. Bisakah kau memaafkanku? Aku tidak akan pernah membohongimu lagi. Aku akan memperbaiki segalanya di masa depan. Memaafkanmu? Mimpi saja di kehidupan selanjutnya. Ayo pergi. Mingyu, biarkan mereka yang membereskan sisanya di sini. Kalian tidak boleh pergi. Apa kau tidak menginginkan cucu dari keluarga-keluarga Lin kalian? Apa katamu? Aku bilang, aku sudah mengandung anak dari Lin Mingyu. Ku bilang, aku sudah mengandung anak Lin Mingyu. Mana mungkin? Kau mau membohongiku lagi? Malam pertama, saat kau datang ke rumahku, apakah kau sudah tidak ingat lagi? Benar, benar sekali. Aduh, pantas saja. Beberapa hari ini Ruoran sering merasa mual dan muntah. Aku kira dia salah makan, ternyata dia sedang hamil. Besan, kita semua sudah pernah mengalaminya. Apapun masalah di antara orang dewasa, tapi anak itu tidak berdosa. Bukankah begitu? Ucapanmu memang benar. Anak itu memang tidak berdosa. Tapi, aku juga harus memastikan, apakah dia benar-benar hamil? Bawa Nona Su ke mobil, pergi ke rumah sakit. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Bu, aku. Serahkan saja pada ibu. Bu, kalau dia benar-benar hamil, bagaimana? Apa
Apa kau menginginkan anak ini? Aku juga tidak tahu pasti. Hanya saja menurutku, seberapa besar pun kesalahan yang dilakukan Suruoran, anak ini tetap tidak berdosa. Aku tidak berhak merampas haknya untuk lahir ke dunia ini. Kau ini, sifatmu yang terlalu baik itu, benar-benar persis seperti ayahmu. Kalau kau menginginkannya, maka kita biarkan dia melahirkannya. Asalkan, dia benar-benar hamil. Tapi, saat anak itu lahir, dia tidak boleh tanpa seorang ibu. Kau ini tuan muda dari keluarga Lin? Begitu banyak gadis baik yang antre untuk menikah denganmu? Masih khawatir soal itu? Jangan-jangan, kau benar-benar ingin Suruoran menikah ke dalam keluarga Lin? Orang seperti dia tidak pantas menjadi ibu dari anakku. Putriku, apa kau benar-benar hamil? Hebat juga, ibumu sendiri saja sampai tidak menyadarinya. Memang kakakku yang paling punya cara. Aku rasa sekarang pihak keluarga Lin tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap kita. Benarkah dia hamil? Benarkah kau hamil? Ternyata begitu rupanya. Karena kau sedang hamil, maka hari ini, aku akan melepaskanmu kali ini. Mingyu, terima kasih. Aku pasti akan menjadi ibu yang baik. Tunggu sebentar. Kehamilan adalah masalah besar. Sebaiknya lakukan pemeriksaan beberapa kali lagi, agar lebih pasti. Nona Su, benar kan? Tidak, bukan begitu. Aku agak lelah hari ini. Kalau diperiksa lagi, aku takut akan memengaruhi bayinya. Imba, Benar begitu kan? Dokter? benar sekali. Ibu hamil yang melakukan terlalu banyak pemeriksaan memang tidak baik untuk bayinya. Hanya pemeriksaan saja? Tidak mungkin sampai begitu kan? Aduh, Tuan Muda Lin, Anda harus percaya pada profesionalisme saya. Nona Su hari ini sungguh tidak bisa melakukan pemeriksaan lainnya lagi. Profesionalismemu itu untuk mengobati orang atau menerima suap. Kau, apa yang kau bicarakan? Ini video yang baru saja kuunduh dari ruang pengawas rumah sakit. Perlu aku putarkan untukmu? Bukan aku. Dia yang memaksaku. Dia bilang dia menantu keluarga Lin. Jika aku tidak menuruti katanya, untuk memalsukan surat pemeriksaan, dia akan memecatku dari rumah sakit. Apa maksudnya ini? Putriku, kau tidak hamil? Gawat, kali ini habislah riwayat kita. Suruoran, aku tahu kau seorang penipu, tapi aku tidak menyangka kau berani menggunakan bayi untuk menipu. Ibu, aku sedikit lelah. Ingin pulang? Baiklah. Ibu akan membawamu pulang. Liyun, Presiden Lin, serahkan semuanya di sini padamu. Keluarga mereka selamanya tidak boleh muncul di hadapan Mingyu lagi. baik. Bawa mereka pergi. Baik. Lepaskan aku. Presiden Lin, Lepaskan aku.